Resmi bercerai dari Indriani Hadi, istrinya, pada 2 Juni 2016 lalu. Kini Sahrul Gunawan kabarkan tengah menjalani ta'aruf bersama seorang perempuan berusia 18 tahun. Kabar bahagia itu mencuat dari foto Alul, biasa ia disapa, dengan perempuan muda yang beredar di media sosial. Jika benar Sahrul sedang menjalani ta'aruf atau proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan yang kemungkinan akan menjadi pasangan hidupnya, itu menunjukkan dirinya telah siap untuk kembali membina rumah tangga. Tidak yang lantas terus konotasikan itu sebagai ta'aruf gitu. Ya, karena buat saya saat ini rasanya lebih enak untuk belum sampai ke jenjang yang serius. Meski mengaku tidak sedang menjalani ta'aruf dengan perempuan muda seperti kabar yang kencang berembus di tengah masyarakat, dirinya tidak pernah menutup diri untuk kembali berumah tangga. Yang terpenting baginya, anak-anak buah pernikahannya dengan Indri bisa menerimanya. Apapun nanti jadinya, dengan siapapun, saya harus melibatkan anak saya. Karena mereka adalah bagian dalam hidup saya yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Jadi jangan sampai nanti sebuah keputusan itu menjadi tidak nyaman untuk semuanya, gitu ya. Ya saat ini saya terus bertanya sama Tuhan, gitu ya, untuk bagaimana yang terbaik untuk saya, untuk anak-anak, gitu ya, punya anak, seperti itu. Indri yang dijumpai di butik muslimnya sesungguhnya sudah tak ingin banyak berkomentar dengan siapa mantan suaminya berhubungan, termasuk ta'aruf dengan perempuan berusia 18 tahun. Sebab pernikahan bukan karena umur, melainkan karena jodoh dari Yang Maha Kuasa. Yang terpenting, perempuan tersebut bisa menerima Ezar Raditya Gunawan dan Raihana Zema Gunawan, buah cintanya dengan Sahrul. Ya namanya jodoh ya, kita nggak tahu. Untuk perbedaan umur saya rasa nggak jadi masalah ya gitu, karena ya tingkat kedewasaan seseorang yang tidak bisa diukur dari umur. Gunanya dia awet muda sih. Dan kalaupun dia itu terjadi ya alhamdulillah aja sih, aku senang-senang aja kalau emang dia senang gitu. Hal yang sama juga dirasakan Dude Herlino dan Alisa Subandono. Senyum bahagia jelas terlihat di wajah pasangan selebriti itu saat mendengar kabar Sahrul Gunawan, sahabat mereka, sedang menjalani ta'aruf dengan wanita berusia 18 tahun. Sebagai sahabat, Dude dan Alisa turut memberikan doa yang terbaik bagi Sahrul. Tapi kalau kabar itu saya nggak tahu sama sekali ya, karena mungkin belum sempat saling bercerita juga, karena waktunya nggak pernah ketemu, jarang ketemu ya. Jadi ya kita doakan yang terbaik lah, apapun itu ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kemudahan apapun. Oh iya, apapun yang terbaik dari sahabat-sahabat kita mendoakan dan kita bahagia. Beberapa hari terakhir, sejumlah selebriti tersandung masalah hukum. Jumat 16 Desember 2016, setidaknya ada 3 selebriti yang harus berurusan dengan aparat hukum. Mereka antara lain Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Komedian dan presenter yang kini menjabat anggota DPR itu dipanggil oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait cuitannya di media sosial yang menyatakan kalau kasus teroris di Bekasi hanyalah isu untuk mengalihkan kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang kini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setelah sebelumnya mangkir, kemarin Eko Patrio dengan didampingi penasihat hukumnya mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Saya pun juga tidak tahu, tiba-tiba malam hari ada berita yang dibuat oleh yang saya tahu hanya satu, tapi dari teman-teman ditelusuri akhirnya ada 7 media online yang buat saya imajiner, mengarang bebas. Dan yang ketiga akhirnya yang merasa dirugikan bukan hanya saya secara pribadi, tapi juga instansi kepolisian ya, dan juga tentunya dengan partai kami. Saya dari kemarin mau datang, cuma ya itu kondisinya saya harus menghantarkan berkas-berkas, lalu juga kedua ada rapat di internal partai gitu ya. Media apa aja boleh tuh mungkin Pak, seperti apa sih yang Bapak polisi dapatkan? Nanti setelah mereka menyampaikan, beliau menyampaikan somasi, nanti akan kita dalami. Kemudian yang kedua, kami terima kasih kepada Pak Eko berkenan hadir pada kesempatan ini.
semakin cepat beliau hadir akan semakin mudah kita untuk membuat masalah ini menjadi terang. Dengan terbitnya pemberitaan di media online tersebut, Eko Patrio merasa selain dirinya, nama baik instansi kepolisian, terutama Densus 88 anti teror juga tercemar. Karenanya Eko Patrio mengultimatum ketujuh media online tersebut agar segera membuat klarifikasi seputar pemberitaannya dalam waktu 1 kali 24 jam. Justru yang dirugikan adalah saya dan juga pihak kepolisian. Yang notabene adalah bicara masalah teror, Densus 88 sudah bekerja maksimal berkaitan dengan masalah teror dan sebagainya, dan itu perlu kita apresiasi. Ada beberapa isu bahwa ini seolah-olah ini adalah pengalihan isu, ya, berkaitan dengan masalah sidang-sidangnya Saudara Basuki Cahayapurnama. Saya jawab dengan tegas, ini bukan pengalihan isu. Pada hari yang bersamaan, musisi dan calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai saksi untuk kasus dugaan makar dengan tersangka Sri Bintang Pamungkas. Namun Dhani mangkir dari pemanggilan tanpa alasan yang jelas. Untuk hari ini adalah jadwal untuk pemeriksaan sebagai saksi. Ada 3 orang yang kita panggil, ya hari ini harusnya datang. Yang pertama Pak Permadi, yang kedua Pak Buniani, yang ketiga Pak Ahmad Dhani. Dan yang ketiga Pak Ahmad Dhani belum ada konfirmasi sampai sekarang. Ya. Padahal Kapolri punya nomor telepon saya, Kapolda punya nomor telepon saya, Direktur Intelkamnya Merdisam punya nomor telepon saya. Tinggal telepon kok. Kalau nggak usah Kapolri mungkin nggak Kapolda, kalau nggak Kapolda mungkin Direktur Intelkam. Sebelumnya pada 2 Desember 2016 dini hari, Ahmad Dhani dan sejumlah aktivis diciduk oleh kepolisian terkait kasus dugaan makar. Dhani sempat mendekam di sel tahanan Mako Brimob Kelapa II Depok untuk dimintai keterangannya terkait kasus tersebut. Pertanyaan nggak banyak, ya pada intinya pertanyaan tentang meeting di rumah Bu Rahmawati tanggal 30 November dan jumpa pers tanggal 1 Januari dan posisi saya sebagai apa, lalu sumber dana dari mana, siapa yang menyewa kamar di Saripan Pasifik. Sementara itu, artis senior Inneke Koesherawati tengah dirundung masalah pelik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan suaminya Fahmi Darmansyah yang menjabat Direktur PT MTI sebagai tersangka kasus suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut atau Bakamla Eko Susilo Hadi untuk proyek pengadaan alat monitoring satelit RI tahun anggaran 2016 dengan nilai proyek senilai 400 miliar rupiah. Saat ini suami Inneke Koesherawati sedang berada di luar negeri dan menjadi buronan KPK. KPK pun memastikan akan meminta keterangan Inneke sebagai saksi dalam kasus suaminya. Jadi salah satu tersangka dari 4 tersangka yang sudah diumumkan dan ditingkatkan statusnya masih berada di luar negeri. Saudara FD, Direktur Utama PT MTI. Jadi pada saudara FD tentu saja kita himbau untuk segera kembali ke Indonesia dan akan lebih baik bagi tersangka ataupun bagi penuntasan perkara ini kalau yang bersangkutan bekerja sama dengan penegak hukum dan segera menyerahkan diri ke KPK. Kaget pastinya, kaget karena saya juga kenal sama Bang Fahmi, orangnya sosial sekali, baik sekali karena dulu kita mengaji di tempatnya Bang Fahmi.